Zombie Apocalypse. Halo teman belajar online, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Materi kita kali ini pendidikan anti korupsi dengan tema sederhana dan kerja keras. Tapi sebelum kita bahas, yuk kita lihat dulu materi sebelumnya mengenai disiplin dan tanggung jawab. Masih ingat disiplin itu apa? Ya, disiplin adalah taat peraturan dimanapun kalian berada. Contohnya, jika di rumah, kerjakan tugas yang telah kalian sepakati di rumah dengan orang tuamu dengan baik, seperti membereskan pakaian, cuci piring, membereskan tempat tidur, mengembalikan barang-barang yang telah kalian gunakan kembali ke tempat semula, tidak mengganggu adikmu, tahu kapan waktunya bermain, pulang tepat pada waktunya, dan kegiatan-kegiatan lain yang sudah kalian sepakati dengan orang tuamu di rumah. Begitupun di sekolah, ikuti peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Seperti datang ke sekolah dan pulang sekolah tepat waktu. Jika kalian punya tugas lain berkelompok untuk mengerjakan tugas sekolah, sebaiknya izin dulu dengan orang tua kamu. Jangan membuat orang tua kalian di rumah gelisah menunggu kalian pulang sekolah. Begitupun jika kalian punya kegiatan ekstrakurikuler misalnya, izin dulu dengan orang tuamu. Patuhi peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah, juga ikuti aturan yang diberikan oleh gurumu di sekolah. Patuhi juga semua peraturan dan tata tertib yang ada di tempat umum. Ikuti peraturan tata tertib lalu lintas, tidak merusak atau mengganggu fasilitas umum yang kalian temui di jalanan atau di tempat umum yang lain. Buang sampah di tempatnya, tidak membuat kekacauan atau kerusuhan di masyarakat tempat kalian tinggal ataupun di perjalanan. Sekali lagi, jika kalian melanggar peraturan dan tata tertib, kalian harus siap menanggung resiko, siap menerima sanksi atau hukuman yang sudah ditetapkan. Jangan diingkari lagi, karenanya disiplin dan bertanggung jawab. Berarti kalian sudah mewujudkan sikap anti korupsi. Baik, sekarang kita masuk ke tema berikutnya, sederhana dan kerja keras. Salah satu wujud sederhana adalah tampil apa adanya, tidak berlebihan. Misalnya, kenakan seragam sesuai dengan jadwal harinya dan tidak menambahkan aksesoris yang berlebihan di tubuhmu. Kalaupun kalian memiliki barang-barang berharga seperti cincin, kalung, gelang, atau emas berharga lainnya, gunakanlah sesuai pada tempatnya. Sekolah bukan ajang pamer atau sekolah bukan tempat yang cocok untuk memamerkan harta kekayaan. Mengenakan aksesoris emas berlebihan ke sekolah hanya akan menimbulkan niat jahat orang lain untuk merampasnya. Jadi sebaiknya tidak menggunakan barang berharga seperti emas, cincin, gelang, kalung. Gunakanlah pada tempatnya. Sesuaikan dengan kemampuanmu dan kemampuan orang tuamu. Itu juga salah satu wujud sederhana yang kalian tunjukkan. Tidak memaksakan kehendak, apalagi kehendak orang tuamu untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Misalnya, ingin merayakan ulang tahun secara mewah, padahal orang tua kamu tidak mampu, tidak punya cukup uang untuk itu. Rayakan ulang tahunmu secara sederhana saja di rumah. Tidak usah harus di satu tempat yang mewah atau satu tempat yang sedang tren buat anak-anak muda.
memaksakan kehendak, berlebihan, tentu saja itu tidak baik. Sederhana, apa adanya sesuai dengan kemampuan kalian sendiri, termasuk tidak memaksakan kehendakmu untuk memiliki kendaraan bermotor dengan memaksakan orang tuamu untuk membelikan kendaraan bermotor, padahal orang tua kamu tidak mampu. Ukur dengan kemampuan dirimu sendiri. Akan timbul banyak masalah di kemudian hari jika secara usia pun kalian belum pantas mengendarai kendaraan bermotor. Jadi, sesuaikan kemampuanmu dan kemampuan orang tuamu. Jangan menimbulkan masalah di kemudian hari yang merepotkan orang lain, apalagi merepotkan orang tuamu sendiri. Hindari sikap boros berlebihan. Kalaupun kalian punya uang lebih baik ditabung saja. Akan bermanfaat di kemudian hari untukmu. Tidak usah sombong dengan membeli barang-barang yang sebetulnya tidak bermanfaat atau tidak kalian butuhkan. Lebih baik jika uang berlebihan yang kalian punya, selain ditabung, kalian bisa traktir teman kalian yang tidak punya uang jajan. Bersedekah dengan orang lain itu juga menabung loh. Menabung di hari akhirat nanti. Kalaupun kalian punya uang jajan berlebihan, kalian membawa bekal sendiri dari rumah. Akan lebih banyak uang yang kalian tabung dan bermanfaat di kemudian hari nanti. Membawa bekal sendiri dari rumah lebih sehat dan lebih bersih masakan orang tua kalian sendiri daripada jajan di tempat umum yang kita tidak tahu kesehatan dan kebersihannya. Wujud anti korupsi yang lain adalah dengan menunjukkan bahwa kalian adalah pekerja keras. Kerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Misalnya PR atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh guru. Kerjakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh gurumu. Tidak usah berpikir bahwa tugasnya terlalu banyak, terlalu berat, terlalu sulit. Kerjakan saja dulu semampu kamu. Jika memang kalian benar-benar merasa kesulitan, kalian bisa bekerja secara berkelompok. Ajak teman-temanmu bekerja bersama mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang pasti, jangan diabaikan, kerjakan dengan sungguh-sungguh semua tugas yang diberikan oleh gurumu. Tidak usah berpikir yang kalian kerjakan itu betul atau salah. Kerjakan saja sebagai wujud bahwa kalian patuh dan taat dengan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh gurumu. Ingat, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yakinlah kalian akan mendapatkan hasil atas kerja keras yang telah kalian lakukan. Tepati janji dan siap menanggung resiko jika kalian mengingkari janji. Di rumah, kalau kalian sudah berjanji membantu ibumu di rumah, tepati itu. Tepati janji yang sudah kalian buat dengan orang tua kamu di rumah. Mengerjakan tugas-tugas sekolah di rumah, membantu ayah ibumu di rumah, menemani adikmu bermain. Pulang tepat waktu dari sekolah maupun ketika kamu bermain di rumah. Dan siap menanggung resiko, diberi sanksi atau hukuman jika kalian melanggar janji yang sudah kalian sepakati dengan orang lain. Dengan orang tuamu, dengan gurumu di sekolah, atau dengan siapapun. Baik, kita sampai pada simpulan hari ini. Pendidikan anti korupsi dengan tema sederhana dan kerja keras. Orang yang sederhana dan suka bekerja keras adalah orang yang mewujudkan sikap anti korupsi. Dengan tampil apa adanya dan selalu bersyukur dengan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Tidak berlebihan, tidak mengada-ada, mengukur kemampuan diri sendiri dan orang tua kalian di rumah. Tidak suka pamer dan berlebihan di depan orang lain. Itu adalah salah satu kunci sukses kalian di masa depan. Ingat, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
Baik, terima kasih. Sampai di sini materi kita pendidikan anti korupsi dengan tema sederhana dan kerja keras. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa.